Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa mengikuti kajian saya ataupun mendengarkan kajian saya ini, yang merasa ini bermanfaat, tentunya semoga kalian dilimpahkan keberkahan-keberkahan yang telah Allah berikan kepada para sahabat melalui Rasulullah SAW. Dikarenakan di kehidupan kita ini tidak ada yang kita harapkan melebihkan banyaknya keberkahan-keberkahan yang Allah limpahkan di kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba ataupun menjadi manusia yang selamat. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai dari kepribadian Rasulullah SAW, budi pekertinya Rasulullah SAW, yang mana tentunya orang-orang yang menginginkan kesempurnaan di dalam akhlak, kesempurnaan di dalam budi pekerti, kesempurnaan di dalam segalanya tidak bisa ia lewatkan melainkan mengikuti tuntunan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Siapapun mereka, jika mereka ingin mendapatkan budi pekerti, kepribadian yang baik ataupun yang lebih baik, ia tidak bisa memungkiri melainkan mengikuti tauladannya Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan like ataupun subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis, dan dukung channel saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, saya harapkan untuk kalian sharekan ke teman-teman ataupun ke saudara-saudara kalian jika ini kalian rasakan sangat-sangat bermanfaat. Seperti biasanya, kita melanjutkan kajian setelahnya, yaitu bab ke-46 tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita meminta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla melalui Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan yaitu bab tentang ketawaduannya Rasulullah SAW. Babu ma jaa fi tawaddu'i Rasulillah SAW. Bab yang mana menjelaskan tentang ketawaduannya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu an memberitakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuduruni kama atrati nasara ibnal maryama, innama ana abdul faqulu abdullah wa rasuluh. Masyaallah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melebihi atau berlebihan di dalam memujiku ataupun menyanjungku sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani yang berlebihan memuji dari anaknya Maryam, atau bisa disebut yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena pujian yang begitu lebihnya kaum Nasrani sehingga ia telah terlepas dari menyatakan Nabi Isa adalah sebagai utusan Allah, karena Nabi Isa terlahir tanpa memiliki ayah. Wallahu a'lam. Dan di sini tentunya kita sebagai orang yang mukmin ataupun orang beriman, kita kembali ke bab tauhid ataupun bab tentang mengenal dari sifat-sifat Allah. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sifat-sifat yang bisa memberikan kelemahan kepada zatnya Allah. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu, aku hanyalah seorang hamba. Rasulullah mengatakan, aku adalah seorang hamba. Oleh sebab itu, katakanlah atau panggillah kepada diriku Abdullah
dan Rasulnya, ataupun hambanya Allah yang dipilih sebagai Rasulnya. Adapun Abdullah di sini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Quran menyebut dari kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah, hambanya Allah. Karena menghamba sebetul-betulnya kepada Allah, zatnya Allah. Tidak ada mengeluh di dalam kehidupan Rasulullah. Dimanapun Rasulullah, dimanapun, di saat apapun, di saat kesulitan yang terjepit pun, Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwasanya beliau ini adalah Nabi yang hamba, Nabi yang betul-betul sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Sehingga para alim ulama mengatakan, jika derajat para nabi itu, jika kita banding-bandingkan ataupun diperbandingkan, maka tidak ada derajat yang tertinggi melainkan derajatnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi yang hamba. Bukan berarti nabi-nabi selainnya bukan hamba, nabi yang lain pun hamba, namun Nabi Muhammad memiliki ujian dari Allah, yaitu Abdullah, hambanya Allah. Nabi Musa kalamullah, yaitu seorang manusia yang bisa berbicara kepada Allah. Wallahu a'lam. Itulah yang disampaikan para alim ulama, bahwa jika kita membandingkan dari derajatnya para nabi, tentu yang tertinggi adalah derajatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kan nanti di yaumil mahsyar ataupun padang hisab, semua para nabi akan diminta. Itu pun diceritakan di dalam hadis Muslim, adapun di hadis Bukhari, semua umat akan mendatangi para nabi. Nabi Adam didatangi, Nabi Ibrahim didatangi, seluruh para nabi. Namun baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyambut dan berdoa kepada Allah, dan diberikan jalan untuk mulainya penghisapan, dimudahkannya. Jadi ketika seorang makhluk ini ataupun semua hamba-hamba Allah ini di yaumil hisab aja, itu sudah suatu azab yang begitu pedih. Belum dimulai saja, apalagi setelah dimulai. Semoga kita yang mengikuti kajian ini, yang mensubscribe, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari hisab yang pedih, hisab yang berat. Semoga Allah mendengarkan dari kajian kita ini, dan sehingga Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita umatnya yang betul-betul berusaha mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Abdurrahman Al-Munzumi dan sebagainya. Mereka menerima dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, anna amra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajatan faqala ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis ilaiki. Seseorang wanita datang menghadap kepada Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, sesungguhnya aku datang kemari atau kepada engkau ya Rasulullah, disebabkan ada kepentingan kepada Tuhan atau kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, duduk sajalah engkau atau tunggulah dimanapun jalan yang berada di Madinah yang kau sukai. Di Madinah yang kau sukai ini, niscaya aku akan duduk bersamamu, akan memperhatikan dari keperluan. Jadi Rasulullah SAW dermawannya luar biasa, sahabat-sahabatku semuanya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberi hadiah yang begitu banyak, langsung beliau habiskan untuk umatnya, untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah SAW memiliki keikhlasan, ketulusan yang luar biasa kepada umatnya. Semoga kita ditanamkan rasa cinta yang begitu tinggi kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mau untuk mengunjungi kita di dalam tidur kita, bermimpi,
ataupun di dalam berjaga kita, sebagaimana orang-orang yang telah diberikan kebersihan hati, kebersihan jiwa, yang mudah untuk bertemu Rasulullah SAW. Sehingga di sini Rasulullah SAW dengan ketawaduan dan kerendahan hati beliau menyampaikan kepada seorang wanita tersebut, engkau silahkan duduk di mana saja di tempat Madinah ini, tentu saya akan berkunjung dan datang kepadamu, dan aku akan duduk menyertai. Jadi jiwa seorang Rasul ataupun Rasulullah SAW memberikan suri tauladan jiwa seorang yang memimpin, mendatangi dari umatnya, dari kaumnya ataupun dari masyarakatnya, dengan bertanya, dengan mengunjungi, langsung berdudukan dengan mereka. Itulah yang diberikan tauladan contoh oleh Rasulullah SAW. Itulah yang disebut ketawaduan Rasulullah SAW. Sebagaimana juga Rasulullah SAW meminta untuk seseorang untuk jangan berlebihan. Namun kita sebagai umat membuktikan jika kita cinta, tentu kita akan memuji, kita akan menyanjung, sehingga apa? Sanjungan dan pujian itu akan diberikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah pun akan membalas pujian-pujian kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya sesungguhnya Allah dan bersolawat kepada Nabi. Tentunya pujian kepada Nabi. Kita sebagai umatnya, apakah kita ini tidak memiliki rasa yang begitu mendalam kepada Rasulullah, sehingga kita tidak mau menyanjung Rasulullah begitu tingginya, karena begitu sempurnanya akhlak beliau, begitu rendahnya hati beliau, begitu indahnya akhlak beliau, sehingga Syahid Alawi Al-Maliki Al-Hasan menulis di dalam suatu karyanya Insanun Kamil, menceritakan tentang keindahan dari Rasulullah SAW. Semoga kita yang diberikan hati, Allah mudahkan hati kita mencintai Nabi, sebagaimana di dalam sebuah hadis pun memerintahkan kita untuk mencintai Nabi. Di dalam kitab hadis Miskat, yang mana Nabi mengatakan, cintailah aku melebihi dari anakmu, orang tuamu, keluargamu, dan kerabat. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kesempurnaan akhlaknya Rasulullah yang dimiliki oleh Rasulullah, tidak ada cara lain melainkan kita melimpahkan cinta kita kepada Rasulullah dan mentaati seluruh aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah, dari memotong kuku hingga memotong leher, seluruhnya telah diatur oleh Allah melalui kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang ulama tulis karyanya, sehingga kita diberikan taufik untuk keturunan-keturunan yang terjaga sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semoga kita diberikan kemudahan, taufik untuk mengamalkan seluruh apa yang kita dengarkan dari agama ini. Diriwayatkan oleh Ali bin Hujair dari Suwaid bin Abdul Aziz dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marido wa yashhadul janaiza wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdin wa kana yaumal nabi quraidata ala himarin makhtumin bihablin min lifid wa alaihi ikafu min ilifin. Rasulullah SAW selalu menjenguk orang sakit, melayat jenazah atau berkunjung kepada yang meninggal dunia, mengendarai keledai dan memenuhi undangan, walaupun undangan tersebut dari seorang hamba sahaya. Pada waktu pembebasan Bani Quraidah, beliau berada di atas keledai yang tali kekangnya terbuat dari serabut kurma dan pelananya pun terbuat dari serabut kurma. Di sini bisa kita rasakan bagaimana keteladanan Nabi membawa kesederhanaan di dalam kehidupan beliau. Namun kita harus memahami bahwasanya serabut kurma yang dijadikan untuk tempat duduk keledai tersebut tentunya tidak menyakiti dari keledai tersebut. Telah diatur sedemikian rupa
yang mana tidak menyakiti dari keledai tersebut. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mungkin kajian kita sampai di sini saja. Jika ada kekurangannya, tolong berikan komentar yang positif sehingga saya bisa meningkatkan dari kajian-kajian saya ini. Semoga Allah limpahkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sebagaimana para sahabat yang mendapatkan limpahan kebaikan dari Rasulullah SAW yang bisa membawa cahaya ke seluruh dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.